Halo YouTube, Plus and Pick di sini. Nah, sekarang saya ada servisan handphone Vivo Y18 ya. Jadi kasus LCD-nya ini pecah ya kasusnya ya. Oke, nah ini bisa kita lihat untuk LCD-nya ya masih ada gambar, ada beberapa garis, banyak garis di situ. LCD-nya ngeblur, terus kemudian di bagian bawah ini sudah pecah. Touchscreen-nya juga sudah ngacak ya, kalau disentuh itu nyentuh kemana baik. Oke, dan kemudian pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tutorial sederhana buat teman-teman pemula khususnya ya. Jadi di sini kita akan mengganti LCD pada handphone Vivo Y18 ini. Handphone kita matikan ya. Jadi buat teman-teman pemula, jadi kita di sini itu belajar dari hal yang termudah dulu ya, bisa mengganti baterai, mengganti LCD ya. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini kita ini SIM tray akan kita lepaskan dulu, terus kemudian untuk backdoornya ini bisa kita panasin ya. Oh ya, ini backdoornya apa ya, sudah sedikit terbuka ini ya, sebelah sini ya. Sebelah sini sudah sedikit terbuka seperti ini. Namun di sini kita anggap saja ini lemnya masih kuat, kita akan panasi ya. Jadi buat menjaga-jaga agar apa namanya, backdoornya ini tidak rusak. Walaupun backdoornya ini bahannya itu plastik tipis, lentur, tidak mudah pecah, tidak mudah retak, namun biasanya kan ada yang kalau kita paksain itu terkelupas ya. Jadi catnya atau stiker yang di backdoor ini terkelupas, akhirnya ya nanti tidak rapi ya, backdoornya ini jadi cacat ya. Nah, buat teman-teman pemula khususnya, belajar dari yang termudah dulu ya, ganti LCD, ganti baterai ya. Kalau untuk urusan mesin, urusan IC, urusan software itu biasanya susah lah kalau kita bicara autodidak ya, harus ikut kelas ya, biar profesional ya. Nah, di sini ini kan ada fleksibel sidik jari yang di tombol ya. Jadi di sini harus hati-hati. Perhatikan kalau ada fingerprint yang di tombol, di dalamnya pasti ada fleksibel seperti ini. Oke, ini kita tinggal lanjut saja, kita buka apa namanya, bautnya ya. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Oke, kalau sudah selesai kita buka bautnya, langsung congkel saja. Ini backdoornya cukup gampang, dan hati-hati fleksibel pinjernya dilepas, soket-soketnya. Kemudian kita lepaskan baterainya. Caranya seperti ini ya, teman-teman perhatikan saja videonya. Ini saya agak sedikit percepat karena memang prosesnya ini lumayan lama ya, jadi videonya panjang. Kemudian untuk mengganti LCD biasanya di atas fleksibel karena ada plastik ya. Saya potong plastik seukuran fleksibel LCD-nya. Ini yang di bawah cabang yang ke PCB ini juga saya potong, di atas juga saya potong. Jadi agar lebih rapi, lebih mudah ya, daripada kita lepas semua plastiknya nanti malah agak apa namanya, terlalu tidak rapi ya. Oke, kemudian karena LCD-nya ini sudah rusak, jadi kita akan congkel, kita seperti ini saja. Dan setelah LCD-nya dibuka, kita nanti tinggal bersihkan sisa-sisa lem yang ada di frame-nya. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away, as you fade away.
Oke, nah sampai di sini kita akan sambung lagi ya. Kita istirahat dulu. Dan ini untuk LCD-nya sudah saya siapkan. Untuk LCD-nya yang kualitas standar saja karena ini sesuai permintaan usernya ya. Dan untuk LCD itu biasanya banyak persamaan ya. Untuk satu LCD bisa dipakai di beberapa tipe ya. Teman-teman bisa browsing saja di Google ya. Dan untuk cara ngetesnya kita akan tes dulu ya. Jadi ada cabang di bawah ini yang ke PCB bawah, untuk atas ke mainboard bagian atas ya. Ini kita selipkan semua. Dan kemudian jangan lupa ini soket atau fleksibel yang terhubung ke PCB bawah, karena sebelum kita nyalakan nanti kita akan tes pengecasan ya. Jadi kalau yang fleksibel pengecasannya itu dia apa ya, numpang di fleksibel LCD, wajib kita harus tes untuk pengecasannya biar aman semua ya. Jangan sampai nanti sudah dilem casan tidak berfungsi karena fleksibel LCD-nya, wah itu bisa repot ya. Oke, ada logo petir. Dan kemudian kita akan ini ya, sudah ada persentase baterainya sekian persen. Oke, kemudian kita langsung menyalakan, kita tes kualitas LCD-nya ya. Dari kecerahan, terus kemudian touchscreen-nya, fungsi touchscreen-nya, lalu kebersihan LCD-nya, warna dan yang lain sebagainya harus kita tes. Untuk pengecasan tadi sudah normal. Ini usernya ngasih pola rumit banget ya. Ini gimana nih? Tadi sudah saya hafalin ya, mudah-mudahan bisa nanti kita praktekkan. Jadi ini menggunakan polanya rumit ya. Coba ini. Nah, ini kita percepat ya karena harus ngulang beberapa kali salah ya. Emang sedikit rumit nih. Kita tes dulu ya. Oh ya, ini sudah benar, sudah terbuka. Kemudian kita tes ya. Sebentar, masih sedikit loading ya. Jadi kalau habis ini nyalain biasanya sedikit loading beberapa detik, kalau enggak ya masih ngehang. Nah, ini sudah bisa gerak. Untuk touchscreen kita cukup geser seperti ini saja. Sentuh icon atau aplikasi apa saja, kemudian kita geser-geser. Kalau tidak putus berarti fungsi dari touchscreen-nya aman. Dan untuk kecerahan atau kontrasnya ini berfungsi dengan baik. Kemudian gambar ya seperti ini ya, ala kadarnya saja. Oke, sampai di sini kita tinggal lanjut, kita pretel lagi dan kemudian kita lem, lalu kita rakit kembali. Not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away.
strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. Oke, dan ini sudah hampir selesai ya. Kita akan nyalakan dulu, kita tes lagi LCD-nya setelah tadi kita baut ulang, dan ini tinggal ngelem backdoor dan kemudian nanti ikat ya. Ini backdoornya kita bersihin dikit-dikit karena ini sudah kayaknya sering dibongkar pasang, di lem ulang ya. Jadi lemnya ini tebal sekali, biar agak rapi saja kita bersihin. Kemudian kita olesin lem seperti ini ya, sambil nunggu handphone tadi kita nyalakan, loading lagi. Kemudian kita tes ya ini. Oke, udah, yang penting masih nyala, masih bergerak ya, walaupun kita tes tadi apa namanya, kunci layarnya ini agak sedikit ribet ya. Oke, nah ini masih bagus semua ya. Oke, masih normal. Kemudian kita ikat ya. Jadi ini sekalian ya, ngeringin LCD sama ngeringin lem backdoornya. Oke, sampai di sini sekian dulu. Terima kasih dari saya Plus and Pick Tutorial. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan salam bolo-bolo KB.